yang sekarang juga merupakan pembina selain Pak Chandra Martoyo dan Pak J. Pahru, yaitu dengan judul Kata Berwarna. Hanya perbedaannya kalau kata berwarna itu lukisan menjadi puisi. Nah, sekarang di tahun 2024 ini estafet kelanjutan programnya yaitu Warna Kata Indonesia ini dirubah dari lukisan menjadi beberapa puisi yang menghadirkan yaitu Pak Chandra Martoyo dengan berkolaborasi tunggal bersama Mas Vileski dari Madiun, Jawa Timur. Guys, langsung putar slide-nya. Oke, nanti dulu saya mau coba lanjut dulu. Coba ini aku masih agak oke ya, aku coba. Oke. Bentar, ini udah di ini ya, Les. Slide-nya nanti malah ke-share, hati-hati yang privacy. Iya, no, iya. Nggak ada di sini, nggak ada yang privasinya. Coba nanti dulu, coba aku lagi ini dulu kok belum bisa ya. Nanti aku coba di slide-nya itu harusnya di slide-nya bisa. Coba. Kira-kira udah masuk? Bentar. Masuk, Pak. Tampil nggak? Nggak. Halo? Iya, silakan coba boleh memperkenalkan diri dulu dari Mas nya dulu, baru nanti ke Pak Chandra ya. Sambil saya coba ini. Oke, ya. Sambil nunggu slide-nya Mbak Nana ya. Iya, sambil. Iya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman perupa, pelukis, seniman, dan juga mungkin akademisi yang hadir dalam soft launching kolaborasi karya seni rupa, lukisan, dan puisi yang bertajuk Warna Kata Indonesia. Jadi saya perkenalkan Vileski, itu nama pena, nama aslinya Walida Tanjung Viles, saya dari Madiun, dan saya menulis puisi dan prosa. Dari kesempatan ini saya berterima kasih sekali pada Mbak Nana ya, Mbak Irna Wiono yang menghubungkan saya dengan teman-teman yang luar biasa dan berkenalan langsung dengan Pak Chandra Martoyo, seorang pelukis yang begitu saya lihat karya-karyanya langsung saya tidak sabar untuk menuliskan puisi, dan itu dikomen oleh Mbak Nana katanya terlalu cepat bikinnya. Karena memang ketika saya sudah terinspirasi dalam sebuah karya, salah satunya lukisan, itu seperti gelombang air bah yang tidak bisa terbendung lagi, sekalipun waktu itu mungkin sedang menjaga ujian ataupun sedang jam istirahat, itu langsung tidak bisa terbendung lagi untuk menuliskan kata demi kata menjadi puisi. Jadi memang saya punya kebiasaan seperti ini sejak lama. Ketika saya berkarya itu selalu mencoba mencari pemantik untuk bagaimana saya bisa berkarya yang dalam tanda kutip saya sebut cara-cara yang segar ya. Misalnya traveling, naik kereta, ataupun mendaki gunung, ataupun hal-hal yang lain yang kiranya bisa memantik inspirasi. Dan saya terpikir satu ide, bagaimana kalau saya mencoba menafsir sebuah karya seni rupa, lukisan cat air ya, karya dari Pak Chandra Martoyo. Dari situ sebuah tantangan baru
di mana kerja jarak jauh ini tetap bisa menghasilkan sesuatu, khususnya puisi yang berkualitas. Tentu saya percaya dengan rekomendasi dari Mbak Nana Erna Winarsih Wiono respon lengkap ya, supaya apapun yang direkomendasikan, saya akan siap bagaimana menantang diri saya untuk merespon karya tersebut dengan puisi. Ternyata saya cukup puas dengan puisi-puisi yang sudah saya tulis, tapi tidak tahu dengan nanti teman-teman bagaimana. Saya terbuka atas mungkin kritik dan saran, dan juga mungkin apapun lah ya, tanggapan, respon, sebab sebuah karya itu akan mati atau seorang kreator juga akan kasihan bila tidak ada yang merespon ataupun menanggapi karyanya. Sehingga dari kegiatan ini, misalkan nanti ada pameran, saya berharap menjadi sebuah gelombang frekuensi yang terus bergerak, bagaimana bisa saling menginspirasi, silaturahmi juga. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu secara langsung di ruang non online atau ruang luring ya, bisa bertemu langsung dan bisa bersinergi kreatif, tidak hanya di angkasa, di media online. Artinya terima kasih sekali atas kesempatan ini. Terima kasih sekali untuk Pak Chandra Martoyo yang sudah berkenan lukisan-lukisannya saya respon berupa puisi. Saya tidak sabar menunggu mungkin responnya nanti, walaupun dari daring seperti ini, tanggapan dari beliau tentang puisi-puisi saya. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti misalkan kita ada diskusi, sepertinya akan menarik dan seru, biar tidak terkesan ceramah seperti khotbah Jumat. Terima kasih itu Mbak Erna. Sudah banyak yang bergabung ya. Aku mau menyapa, ada Bu Diah. Halo Bu Diah, Sastra Reboan ya Bu? Iya. Senior. Ini senior Erna. Baik Ibu. Bu Diah adalah senior pendiri dari Sastra Reboan. Kemudian ada Noval. Iya. Noval Kopikawi ya. Halo. Kemudian ada Pak Ian Wongkar. Halo Pak Ian. Les, udah di share slide-nya. Halo semua, terima kasih. Ya, halo Pak Ian. Pak Ian ini adalah guru cat air juga, diantaranya beliau. Les, udah di-share slide-nya? Halo Les? Mbak Halo, Nana tadi memberi bisa saya oke, halo, ya? Iya, bisa di-share dari dirimu nggak kira-kira? Yang mana Les? Bentar ya, aku coba share. Apa langsung dari ini aja ya, kita langsung review dari inti poinnya Pak Chandra sama dari Pak Chandra. Perkenalan Pak Chandra tadi kan sudah dari Mas Walida Tanjung ya. Sekarang dari Pak Chandra dulu. Silakan Pak Chandra, waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Langsung saja ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya, sudah kita semua bisa bergabung di sini untuk dalam kegiatan yang program dari teman-teman, terutama pemrakarsanya dari Mbak Erna
dan kemudian ada Mas Veleski. Bagi saya itu merupakan hal yang baru gitu ya, program baru, terutama program Polda Jabodetabek yang biasanya saya itu programnya yang umum gitu. Kalau komunitas lukis adalah lukis langsung gitu atau plein air, kemudian ada workshop juga, ceritanya juga di situ kegiatannya melukis bareng gitu. Kemudian ada workshop tentang media apa saja, teknik cat air, kemudian ada live painting, potret, model gitu ya. Pameran art camp lah, ini adalah salah satu program yang menurut saya baru dan bagus sekali. Ketika saya kemarin ya membaca sekilas gitu dari 10 karya yang saya coba sampaikan ke Mbak Erna untuk dikolaborasikan, karya plein air saya, terutama di tahun-tahun akhir ya, 2023 dan 2024, saya melihat bahwa lukisan saya yang tadinya sepertinya hanya sebuah lukisan gitu, hanya dipandang mata dan mungkin sekilas penikmat lukisan, oh ini katakanlah saya ambil contoh lukisan stasiun kota gitu ya, tampak depan cityscape gitu, stasiun kota. Kalau dilihat cuma ya kegiatan suasana sepintas di depan gedung stasiun kota gitu. Tapi ketika itu dikolaborasikan dengan puisi atau prosanya Mas Viles gitu, saya baca dengan seksama, saya merasa terhanyut nih. Jadi yang tadinya lukisan itu tidak berbicara banyak, jadi ada cerita di situ. Kemudian ada nuansa yang tertimbul dengan diwakili oleh gambar atau lukisan dan dijiwai oleh puisi tersebut. Jadi ada alur cerita, ada sekilas saya sebutkan nih puisinya Mas Viles itu menggambarkan ada bayang-bayang di dinding gitu ya. Kemudian ada langkah. Sepertinya saya masuk di dalam lukisan itu selama cukup lama, seperti mengikuti kegiatan aktivitas stasiun di dalam gitu. Jadi tidak hanya nampak dalam lukisan, tapi kita ikut masuk dalam aktivitas di stasiun kota. Nah itu saya membayangkan ini bagus banget. Kalau kita dalam suatu pameran itu, kalau melihat lukisan ada yang tematis gitu ya, di situ banyak figur atau ornamen lukisan yang bisa berbicara dengan diartikan sendiri oleh para penikmatnya, yang memang dari pelukis itu ada maksud-maksud tertentu gitu. Nah, hampir sama dengan itu, cuma di sini karena yang saya lukis itu adalah secara langsung ya, tanpa saya harus pikir ada tema di situ, maka hanya nampak adalah wujud bangunan atau wujud figur gitu ya, atau suasana pagi hari, siang hari gitu, yang nampak di impresnya. Tapi itu bisa diceritakan, dituangkan, digambarkan secara gamblang oleh puisinya Mas Viles. Jadi itu yang ingin saya utarakan, bahwa dengan adanya
puisi atau prosanya Mas Viles itu membuat lukisan saya jadi punya dimensi waktu, punya nyawa gitu ya. Jadi punya jiwa lukisan itu. Kita bisa mengikuti alur cerita dalam lukisan tersebut. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hal baru, unik, dan mungkin luar biasa. Saya berharap nanti bisa diwujudkan dengan karya-karya teman-teman pelukis, terutama yang di Jabodetabek lainnya gitu ya. Itu aja Mbak Erna dari Mbak Les yang mau saya utarakan, yang paling penting yang ada di dalam pikiranku. Chandra, boleh dibuka kameranya biar para peserta lainnya bisa lihat mukanya Pak Chandra. Benar-benar. Ya. Kameranya mencet yang mana ya? Yang ada tanda kameranya itu Pak, yang bagian bawah kan ada kayak mikrofon, tangan, terus itu yang ada bagian kayak kamera itu. Oke. Oke, sudah. Coba. Oke. Ya, sudah kelihatan. Ya, ini dia Pak Chandranya. Iya. Iya, maaf ini saya masih agak sedikit gangguan ya untuk saya nggak ngerti nih, saya bikin slide-nya mungkin karena agak maaf ya, jadi kurang bagus. Mungkin saya ini jadi mau sharing ke Mbak Ernanya juga belum bisa. Ini sedikit saya memperkenalkan Pak Chandra. Jadi beliau adalah ketua Kocai, mantan ketua Kocai nasional ya Pak ya dulu ya, apa Jabodetabek aja? Iya. Iya, Jabodetabek dan nasional ya. Iya betul. Ya, dan sedikit saya membacakan profilnya Pak Chandra. Jadi Pak Chandra lahir di Salatiga. Meskipun latar belakang pendidikannya sarjana ekonomi ya Pak ya, tapi sudah berkecimpung dalam dunia seni lukis sudah dari tahun berapa Pak? 2000, relatif baru sih ya, 2011 ya. Itu 2011 sudah hampir 15 tahun Pak. Sudah 15 tahun Pak Chandra. Iya. Dicat air ya. Iya, dicat airnya. Terus sebelum dicat air gimana Pak? Sebelum dicat air ya nyoba-nyoba media yang lain gitu. Cuma memang tidak menjiwai. Setelah ketemu cat air kok rasanya saya cocok tuh di situ. Ya, dan lukisannya luar biasa. Oke. Ya, terima kasih. Jadi nanti mungkin nanti teman-teman kalau memang misalnya butuh slide-nya untuk hari ini, karena saya masih coba untuk share ya, tapi kalau emang nanti belum bisa, mungkin nanti saya bisa share di versi PDF-nya gitu, karena dari filenya Mas dari Mas Walida, Walida benar ya? Saya manggilnya Mas Walida atau Mas Tanjung atau Mas Fal nih? Iya benar semua itu. Semua. Ya, oke, dari Mas Walida Tanjung Fal sudah ada file interpretasinya ya, yang dari dari lukisannya Pak Chandra dengan puisinya gitu. Nanti kalau saya sekiranya hari ini belum bisa, nanti saya akan kirimkan versi PDF-nya kalau ke teman-teman yang berminat. Bisa ya Mas Tanjung ya? Boleh. Oke, siap. Oke. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Erna. Bagaimana selanjutnya? Apa langsung dibacakan aja? Ya, langsung aja dari Mas Viles ya. Tentang puisi-puisinya, presentasinya. Oke. Tapi saya tidak bisa share screen ini karena bukan admin ya. Iya, makanya ini. Saya nggak bisa. Iya, saya nggak bisa join ya. Saya nggak bisa. Saya juga nggak ngerti ini. Padahal udah di slide-nya sudah jadi, tapi saya nggak bisa share. Dibacakan saja, Mas. Nggak apa-apa, dibacakan saja. Kalau aku share ke Mas Viles, kira-kira bisa di-share nggak dari Mas Viles? Soalnya ini HP-ku ngeblank ini. Yang tab-nya. Bisa di-share. Yang Sebentar. Saya boleh F1 bisa share the screen. Boleh Mas.
Oh Coba. ya, sekarang udah Boleh. bisa nih. Sekarang udah Coba. bisa nih. Ya, sekarang udah bisa. Oke, everyone sudah Coba bisa. Mas Viles. Oke, Tes. ya. Bisa nggak? Nah, oke, bisa. Oke Mas. Oke Siap, bisa. siap. Oke, thank you Mas. Ya, di saya aku nggak bisa. Nah, ya. Sudah terlihat. Ya, oke. Masih Sudah. loading. Oke, bagus. Ya. Cuma intinya apa? Lukisannya belum kelihatan ya? Ya, lukisannya belum kelihatan. Oke. Masih loading benar. Les, kalau yang di file kamu itu ada. Nah, ini udah loading kok. Udah loading, lagi loading jaringan kayaknya. Ya, oke. Nah, udah bisa satu persatu. Oke. Ini nanti minta tolong Mbak Irna diingatkan kalau misalkan waktunya sudah habis. Karena Ya. apakah dibahas 10-10-nya atau sebagian aja? Perwakilan aja. Perwakilan aja Mas Viles. Ya. Mungkin boleh mungkin ini aja dipilih. Mungkin kita pilih dulu. Mungkin favoritnya dari Mas Tanjungnya seperti apa dan favoritnya dari Pak Chandra seperti apa? Pak Chandra gitu. seperti apa? Dari Pak Chandra dulu aja. Kayaknya saya favorit semua tuh. Ya itu Saya juga bingung soalnya. yang setelah membaca puisinya Pak Chandra. Jadi setelah membaca puisinya tuh kira-kira yang paling mengena di hati itu yang mana gitu. Ya udah cap-cip Pak Chandra, cap-cip. Dari Mas Viles apa? Kalau saya milih yang Surya Kencana ya, coba. Oke. Bogor ya. Oke. Surya Kencana. Nomor berapa ya? Lupa sih. Surya Kencana itu yang Bogor, nomor 6 kalau saya nggak salah. Yang ada naganya di atas. Nah, gerbang Surya Kencana betul, nomor 6. Iya. Ini sebuah lukisan dari Pak Chandra. Saya respon dengan puisi berjudul Gerbang Surya Kencana. Di lengkung gerbang, waktu berlutut, ukiran naga menelan bayang senja. Pecinan merajut langkah pejalan, menyambung kisah di lorong-lorong tua. Lilin merah di altar toko kecil menghidupkan doa di sekeranjang rempah. Langit Bogor menyelami sejarah di bawah genteng yang mencatat ribuan nama dan ia tak pernah lupa. Di sini arus manusia menulis ulang budaya 2024. Terima kasih. Oke, biasa ya. Luar biasa. Sekarang puisi yang favoritnya dari Mas Tanjungnya yang mana? Mana ya? Bingung saya. Mbak Irna udah baca Mbak Irna ya? Yang mana Mbak Irna? Udah. Yang disukai Stasiun yang mana? Jakarta Kota. Jakarta Kota. Itu nomor berapa ya? Nomor 1. Oh iya. Oke. Sudah pernah kan ke Stasiun Jakarta Kota, Mas Viles? Iya. Sudah pernah. Berarti Mas Tanjung ini tinggalnya stay-nya di Madiun. Sekarang di Madiun. Oh, di Madiun. Oke. Luar biasa kita hari ini dari Madiun, dari Jember, dari Tangerang, dari Bogor, jauh-jauh ya, Les. dari jauh. Apalagi saya dari planet yang berbeda. Oke, silakan dari stasiun kota. Oke. Stasiun Kota Tua. Di bawah lengkung tiang kolonial, waktu meneguk tuak kenangan. Denting rel mendengarkan rahasia.
sepatu-sepatu tua berdansa. Kaca patri melukis fajar jingga, bayang para pelintas abadi, meninggalkan jejak sepia di dinding. Di sini sejarah bersandar lesu, mengisahkan kota yang mencatat nama, tapi lupa wajah mereka yang pulang. 2024. Terima kasih. Oke ya. Puisi itu jadi hebat sebetulnya karena imajinasi. Jadi ada jenis puisi yang kontemplatif. Seperti ini saya sebutnya puisi-puisi kontemplatif sebenarnya. Hingga ketika seseorang punya kenangan di tempat ini misalnya, atau melihat lukisannya Pak Chandra, kemudian merefleksikan dirinya lewat kata demi kata puisi, itu sebuah cara bahagia yang cukup dalam gitu. Itu iya. Ada lagi jenis puisi yang untuk performance, maksudnya untuk pentas gitu, jenis-jenis puisi pamflet misalnya, seperti itu. Nah, kalau puisi seperti ini ya semoga nanti bisa diinterpretasikan dengan imajinasi masing-masing gitu. Ketika dibacakan memang biasa, ini puisi-puisi perenungan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya boleh minta request berarti ya, yang di sudut yang pacar itu Pak Chandra saya suka, yang nomor 5 kalau nggak salah, yang Pasar Bayam. Pasar Bayam. Pasar Bayam itu adalah pasar di sekitar tempat saya tinggal, jadi pasar kecil. Pasarnya satu baris di jalan kecil gitu, tapi memang rame banget, lalu lalang, ada motor, becak gitu ya. Jadi sangat menyenangkan bagi yang suka suasana tradisional yang bisa membawa kita ke zaman waktu kecil gitu, ketika kita main di pasar. Jadi suasana yang kredit, suasana hingar-bingar, suara penjual pembeli saling tawar-menawar, transaksi sana, transaksi sini, tampak buah, sayur dan sebagainya. Itu tapi karena di sini saya jenisnya adalah impress, jadi saya nggak terlalu detail di apa yang nampak, tapi di sini hanya mewakili gitu ya suasana pasar tersebut. Ya. Gitu Mbak Les. Nah itu bisa. Oke. Mungkin Mas Tanjung bisa coba membacakan puisi yang Pasar Bayam, itu request dari saya. Mungkin nanti bisa ya request dari yang lain dikasih ya. Ini waktunya kita masih betul, setuju. Ini request saya berikutnya nanti mungkin saya bahas gitu ya. Oke. Iya. Oke. Sudut Pasar Bayam. Dari lukisannya Pak Chandra ini saya langsung semacam tersedot masuk dalam lukisannya gitu. Sehingga saya menulis seperti ini. Senyum bumbu menyapa pagi. Jadi seperti seolah saya masuk ke lukisan dan mencium aroma berbagai macam bumbu gitu. Aroma pasar gitu. Sehingga ketika menulis puisi memang berbeda dengan menulis prosa, cerpen ataupun novel ya. Sangat-sangat padat, sehingga saya harus memeras kata-kata itu sedemikian padat sampai sehingga timbullah yang namanya lisensia poetika seperti ini. Senyum bumbu menyapa pagi. Serai dan cabai bersetubuh aroma. Jadi di situ ada pergulatan aroma yang sangat dahsyat gitu. Bercampur gitu ya. Iya. Di keranjang bambu waktu dikemas. Pecel, bayam, dan sisa hujan semalam. Itu silahkan ditafsir dengan imajinasi masing-masing ya. Iya. Tangan-tangan renta menimbang rezeki.
sambil menukar cerita tentang sunyi. Ya, mungkin saya di situ melihat ya banyak pedagang yang sudah tua gitu, yang mereka berjuang ya di pasar sambil menukar cerita tentang sunyi. Mereka sambil ngobrol tentang apapun. Di sudut, anak kecil menghitung koin, membeli mimpi dari pedagang jalanan. Sementara matahari merambat naik, menghangatkan pasar dan membawa harapan. Tentu di sini matahari bukan matahari yang itu ya. Kalau dalam puisi itu matahari itu menjadi metafor dari sesuatu. Silahkan ditafsir sendiri. Terima kasih. 2024. Oke. Bagus sekali. Luar biasa. Yang dari Jember mungkin mau berkomentar, Book Party Perkumpulan Literasi Jember. Belum Kak, bisa dilanjut dulu, masih nyimak. Oh, masih nyok, berarti masih pada tersepona nih. Oke, yang lainnya mungkin dari Pak Ian. Ada yang mau dikomentari gitu. Pak Ian. Nah ini nih mungkin nanti lain kali lukisan-lukisannya Pak Ian nih bisa di estafet ya Les ya. Jadi program ini akan estafet ya Mas Piles. Ini kan 10 lukisan Pak Chandra Martoyo. Kemudian yang kedua bisa kandidatnya diantaranya Pak Ian Wongkar ya Les ya. Karena kita tahu sepak terjang beliau di bidang cat air luar biasa ya. Iya banget. Barangkali dari Ibu Diah Sastra Reboan, Ibu mau berkomentar bagaimana tentang hal ini? Iya, bagus banget loh. Artinya dalam aku telat soalnya ya tadi memaknai sebuah lukisan ke dalam sebuah tulisan. Meski ini bukan suatu hal yang baru, tetapi jika dikembangkan terus dan akan berkembang menjadi sebuah kehidupan berpuisi yang semakin masuk ke dalam apa saja, dalam lukisan terutama ya di sini. Lukisan cat air ya Mbak Erna ya. Barangkali nanti bisa dikembangkan karena sekarang memang sudah banyak sekali puisi, misalnya puisi, tari puisi dari sebuah tarian kemudian dijadikan sebuah puisi atau lukisan menjadi sebuah puisi dan sebagainya. Perkembangan ini Mbak Erna tentu saja juga ikut memajukan ini dong, ikut mendorong tumbuhnya dengan cara-cara seperti ini. Tumbuhnya penciptaan puisi dari sebuah lukisan. Terus dikembangkan dan nggak tahu ini Mas Vileski langsung membuat puisinya atau melihat lukisannya sudah dipelajari dulu lukisannya. Aku nggak ngerti prosesnya di situ. Gimana Mas Vileski tadi? Telat aku terima kasih Bu Diah atas tanggapannya. Prosesnya dikirim dulu foto-foto dari lukisannya, kemudian saya menenggelamkan diri dan kemudian baru menulis begitu. Iya, soalnya kelihatan puisinya dalam ya, singkat, padat, dalam dan bernas. Jadi memang saya pikir pasti sudah dilihat dulu lukisannya dan itu sangat
barangkali memang harusnya Pak Chandra yang ini yang komen ya. Kalau menurut aku tadi sepintas ditayangkan memang sudah sangat mewakili tentang penggambaran dari lukisan itu, justru lebih dalam lagi ya Mas Wileski ya. Salut aku untuk itu. Iya. Iya Bu, betul Bu. Artinya Makanya tidak hanya sepintas yang dilihat di permukaan, tetapi Iya, Mas betul. Wileski mendalam, masuk ke dalam, mengeksplor di dalam lukisan itu dan hidup. Iya. Itulah yang aku salut dan acungi jempol nih untuk Mas Wileski. Iya, betul. Ya, terus Mbak Erna dilanjutkan, ini programnya ini bagus untuk Iya Bu, mengupas. terima kasih dukungannya. Iya. Terima kasih. Ayo masih kerja Mas, jangan ganggu dulu. Yang lainnya barangkali Pak Ian ya. Mencoba. Pak Ian, beliau barusan bilang sedang berada di lokasi Luar. yang agak cepat ya. Agak berisik, jadi mic-nya nggak bisa open mic-nya gitu. Tapi sedang mengapresiasi puisi dan lukisan dari Ada Pak Chandra. yang baru masuk tuh itu tokoh Apa, Bekasi Mas? juga, Les. Oh, ini Mas Ganteng. Ben Ya. siapa nih? Iya, Pak Ben. Halo, Ya, oke, selamat malam Pak Ben. Oke, kalau ini yang Naufal dari mana? Maaf, boleh memperkenalkan Dia diri? founder Kopi Iya. Kawi. Oh, oke. Kopi Kawi itu dia? Kopi Kawi di Cibinong, dia lulusan DKP Unpas Bandung. Oh, oke. Pasundan. Oke. Pasundan dia. Foundernya Kopi Kawi. Dan sedangkan ini Benz ini dari Bekasi. dari Bekasi. Bang Iwan, Halo, silakan. selamat malam Pak Benz, silakan. Nah, oke, ini mungkin Mbak Ana sebelum kita kasih untuk para yang hadir di sini untuk mengomentari, apa memang sudah dicukupkan dulu untuk Mas Tanjungnya untuk membaca puisinya, atau masih ada request? Mungkin ada request 1 atau 2 lagi puisi, baru abis ini kita bedah lagi ya. Kita bedah. Gimana Mas Viles? Untuk pembacaannya sudah cukup? Lanjut ke bedah, barangkali ada juga yang bertanya. Ini kan baru 3 ya, baru ada 3. Baru 3, masih ada ini. 10. Mungkin Mas Tanjung bisa di-share beberapa puisinya, karena saya masih belum bisa. Sepertinya mungkin karena dari ini saya belum bisa share. Ini teman-teman sambil melihat lukisannya Pak Chandra dan menulis puisi versinya sendiri juga boleh loh. Iya. Jadi yang mana nih? Boleh dari pertama dulu kali ya Mas ya, dari pertama dulu. Jadi biar teman-teman bisa melihat dulu Iya. Yang ini tadi kita sudah sempat ya bacakan. Iya. Oke, ini dari yang pertama stasiun kota. Next. Yang selanjutnya boleh mungkin biar slide-nya oke, ini gereja di rimbunnya pagi. Next. Oke, pertigaan Pademangan. Lalu Balai Kota Tangerang. Oke, lalu sudut Pasar Bayam tadi ya, nih saya request saya. Oke, lalu Gerbang Surya Kencana. Kemudian Panen di Seraten. Kota Lama dan Cermin Waktu. Galeri Nasional. Dan Pasar Baru. Oke, saya kasih kesempatan kali ya untuk audiens di sini untuk request nih ke Mas Tanjungnya untuk membacakan satu lagi yang mana. Silakan. Boleh sekalian baca.
Iya, terus kalian siapa yang berminat untuk Membacakan. maaf ya, membacakannya tetap Mas Tanjung ya. Request Oke. yang request Mas Tanjung untuk baca yang mana gitu. Boleh. Silakan. Yang lainnya dari Makna sendiri requestnya yang mana kira-kira? Aku gereja. Oke. Oh, Gereja Rimbunnya Pagi ya. Oke, siap. Gereja di rimbunnya pagi. Kaca patri mengubah doa pagi. Cahaya menari di altar batu. Malaikat terukir di dinding sunyi mengintip rahasia langit. Di bawah kubah, gema waktu retak menyulam ayat dari detak lilin. Langkah peziarah menulis cerita di lantai yang tercecer doa dan dosa. Di sini, imam berdiri tegak menghadirkan surga di tanah manusia. 2000. Wow. Dalam ya. Ini Oke. iya. Oke. Saya hanya pernah Barangkali masuk lanjut surga, ke- tapi belum pernah beribadah di dalam gereja. Hanya pernah masuk ke gereja, belum pernah beribadah di gereja. Jadi ini luapan saya terhadap kaguman saya dari visual yang digambarkan Pak Cahya di lukisan ini. Jadi visualisasi dari lukisan ke puisi ini menempatkan kita untuk mengenal itu, walaupun kita bukan bagian dari gereja atau bukan berkeyakinan dari gereja, tetapi kita bisa menelaah melalui daripada visualnya. Betul tidak, Les? Iya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang apa sudah langsung kita lanjut ke sesi tanya jawab? Udah ya, Kayak tanya atau jawab ya, diskusi karena udah cukup ditutup pembacaannya. Pembacaannya. Oke. Sekarang boleh silakan yang mau langsung bertanya, langsung aja, langsung di mic-nya, di open mic langsung ditujukan ke siapa gitu. Mungkin langsung ke Pak Chandra yang mau apa, atau langsung ditujukan ke ke Pak Chandra atau ke ke Mas Tanjungnya, silakan, atau langsung kedua-duanya boleh, silakan. Waktu saya silakan, ayo. Bang Ihwan biasanya kritis bertanya. Ngomong-ngomong soal proses kreatif ini, sebenarnya saya tidak secepat ini biasanya menulis puisi. Jadi Iya, jujur aku memang sampai puisinya bingung Pak baru Chandra, selesai dikirim. lukisannya Pak Chandra menyisakan, kalau dalam partitur musik itu tanda-tanda sunyinya, tanda diamnya itu ada gitu. Jadi ada kadang lukisan yang tidak memberikan celah buat saya untuk menuliskan satu kata yang tadi dibilang Bu Diah ya, katanya bernas ya. Mungkin itu cukup, saya setuju mewakili apa yang saya rasakan ketika ada celah-celah di antara warna dan garis itu yang membuat imajinasi saya menuliskan kata-kata itu lebih cepat dari biasanya. Sebab kadang ada lukisan yang sudah nggak bisa lagi saya respon dengan puisi gitu ada. Saya tidak bisa melukiskan itu. Jadi semacam kayak menenggelamkan gitu. Saya ditenggelamkan masuk dalam dimensi dua dimensi itu, tapi saya merasakan ada
menjadi lebih dari 2 dimensi gitu. Ada tadi Pak Chandra bilang ada dimensi waktu juga. Saya merasakan waktu di situ berjalan gitu. Merasakan detak pasar, ada di Balai Kota Tangerang itu bagaimana orang lalu lalang dengan berbagai kepentingannya. Itu saya akhirnya menuliskan puisi itu lebih cepat dari biasanya. Itu yang saya rasakan. Yang lainnya, Pak Chandra sendiri bagaimana? Iya, jadi hampir sarujuk nih sama dari Bu Tia tadi bahwa puisinya dari Mas Vilas ini bagus gitu ya, dalam, terus kemudian melengkapi atau memberikan jiwa yang tadinya hanya sebuah lukisan yang dipandang sesaat. Makanya saya sebut ada dimensi waktu, jadi ada aliran waktu yang berjalan di situ. Dan kita mengikutinya dengan beraneka ragam imajinasi gitu ya. Ada langkah orang yang menuju ke toilet, ada suara derik rel dari kereta yang berjalan, ada mungkin suara dari teriakan anak kecil yang baru berjalan dengan orang tuanya gitu ya. Meskipun tidak secara gamblang satu persatu dijelaskan detail gitu, tapi sudah tertangkap dalam puisinya Mas Vilas tadi. Jadi sangat melengkapi yang tadinya mungkin tidak berjiwa, jadi lukisan itu ada jiwa yang kita bisa hanyut, terbawa ketika mulai awal paragraf atau apa istilahnya kalau puisi ya, awal paragraf dibacakan kemudian sampai paragraf terakhir gitu. Saya rasakan seperti itu ya, dari 10 karya yang ditampilkan kemudian diiringi ada pembacaan puisi atau narasi yang ditampilkan puisi itu. Ya saya pribadi sih sangat bersyukur gitu. Akhirnya tadinya gambar saya itu sekedar yang karena itu gambar langsung ya, ngelukis langsung. Jadi saya menuangkan aktivitas yang terjadi di sekitar objek ataupun lokasi itu dalam sebuah suasana lukisan cat air yang saya sederhanakan gitu. Nah itu di dalam puisi itu jadi lebih komprehensif, lebih luas pengamatannya. Bahkan yang tadinya seperti stasiun kota itu sudah saya katakan tadi nampak di luar, tapi bisa jadi kita mengikuti aktivitas yang di dalam juga. Itu yang saya rasakan. Mungkin yang lukisan karya yang lain seperti itu juga. Bisa nanti karena ada 10 karya sambil menunggu waktu finish gitu, bisa diselingi untuk melengkapi pembacaan puisinya Mas Vilas. Itu Mbak Les. Oke. Nah, oke, makasih Pak Chandra. Dari yang lain? Oh ya, ini selamat datang Mbak Dona ya. Di sini Mbak Dona, beliau adalah Ketua Pocai Jabodetabek ya. Selamat malam Mbak Dona ya. Ini Mbak Dona. Terima kasih. Iya. Iya. Maaf baru join nih, baru sampai rumah. Ya, jadi Mbak Dona juga beliau adalah Ketua dari Pocai Jabodetabek gitu ya. Selamat malam. Jadi nanti Mbak Dona tinggal mengikuti saja ya. Oke. Jadi Ya, baik. sudah
sudah berlangsung hampir 1 jam ya kita talk show-nya ini gitu ya. Ini saya perkenalkan lagi, ini yang kelihatan ini Mas Tanjungnya. Saya hai Mas Tanjung. Salam kenal Mbak Ya, kalau Tuna, Pak Chandra Mas nggak usah saya Ben, kenalin lagi ya Mas Chandranya. Lucia. Iya Mas Chandra. Oke, yang lainnya silakan. Ya, yang Dan yang belum kenal saya. ya ini beliau Mbak Dona, beliau Ketua Kota Jabodetabek. Oke, nah untuk audiens yang lain saya persilakan waktunya untuk mengomentari. Oke, dari ini banyak yang keren-keren nih pastinya nih. Mungkin dari Pak Ian ya. Pak Iannya Pak Ian, lagi, malam, Pak Pak Ian sama Pak Iannya akhirnya kelihatan nih. Oke, Pak Iannya agak berisik ya Pak Ian, jadi mendengarkan aja kata Pak Ian gitu. Jadi karena agak berisik Pak Ian mendengarkan saja, jadi nggak bisa ngomong dulu ya Pak Ian ya. Iya gitu. Oke, jadi ini Mas Tanjung, ini Pak Ian, beliau juga salah satu master dan juga guru lukis ya di Kocai. Wah ini karya-karyanya Keren banget. Salam keren kenal Pak Ian. Pokoknya yang di Kocai itu senior-senior tuh hebat-hebat semua. Saya fans Pak Ian, saya fans Pak Chandra, semuanya masing-masing. Jadi next nanti Pak Ian Sama Pak Ian pakai ya. udeng-udeng gitu. Next karyanya Pak Ian. Oke. Mungkin Pak Ian kalau mau ada yang mau ditanyakan bisa pakai via chat aja kali ya Pak Ian ya. Ya oke, bisa via chat aja. Ya, bisa Kayaknya via kalau Pak Ian itu memberi, jadi supaya lebih bagus ada tambahan dari Pak Ian gitu. Monggo Pak Ian. Iya. Iya. Pak Ian termasuknya senior juga. Ini ada Mas Teddy-nya, Mas Naufal, ini apa? Naufal ini emas atau Mbak nih? Emas ya? Mas Awan juga lagi di luar, katanya lagi tidak bisa jadi mendengarkan Suara. saja gitu, tidak bisa karena agak cuacanya. Yang dari Bekasi biasanya ini Bang Ihwan Benz. Ini yang dari Bekasi, silakan. Lagi nyetir apa ya? Oke. Bang Ihwan. Oh, itu ada. Dari Pak Ian. Pertanyaan dari Pak Ian, Mas Tanjung. Mas Bel. Oke, saya coba bagaimana bentar, saya coba ya. Membuat, coba lesin. Bagaimana caranya membuat puisi ya? Bagaimana caranya membuat puisi? Bagaimana caranya kita belajar membuat puisi gitu. Dan terus mungkin sebenarnya kita melukis tapi juga ingin membuat narasi saat melukis gitu. Jadi gimana sih caranya? Asik kata Pak Ian buat dengan puisi-puisinya. Asik. Siap. Dapat ini ya. Terima kasih Pak gimana Ian. nih? Ini Mas pertanyaan Tanjung. atau ujian ya? Kayaknya hanya sekedar menguji ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya menjawab dengan segala keterbatasan saya. Ini misalnya di puisi panen, ini mana tadi? Udah tertampil belum ya? Belum ya? Yang mana tuh? Oh, yang panen tadi. Oh, yang panen belum. Yang apa? Yang dari Sragen ya Pak? Sragen Salatiga. Oh, Oke. Sragen Salatiga. Iya. Desanya Pak Chandra. Pak Chandra ya. Iya betul. Oke. Saya pernah ke Salatiga terus akhirnya dapat 7. Ya. Apa dapat? Ayo silakan Mas Tanjung. Begitu saya melihat lukisan ini, pertama tentu saya merenung, terus kemudian mencoba untuk masuk ke dimensi warna, garis di dalamnya, warna apa yang bisa saya tangkap emosinya, misalnya suasananya, dan garisnya seperti apa, apakah akan menimbulkan kesan murung atau mencekam atau kebahagiaan atau yang lainnya. Saya seringkali mencoba untuk menangkap itu dulu. Kemudian saya memakai istilahnya itu belanja kata di situ. Nah, di sini saya mencari kata-kata yang bisa mewakili lukisan ini secara
garis besarnya dulu ya, secara kasar gitu. Ini ada langit gitu, kemudian di situ ada petani, pasti ada sabit juga gitu. Tapi di sini cangkul saya tidak tampilkan, cukup mewakili mungkin sabit ini. Terus kemudian padi, kemudian ada petani, terus di situ ada tanah ya. Kemudian ada lagi burung di situ. Saya tangkap beberapa kata yang menjadi mewakili lukisan itu dulu gitu. Setelah itu kemudian saya mencoba hidupkan dengan narasi yang lebih panjang berupa kalimat-kalimat atau berupa frasa-frasa. Seperti halnya di baris pertama, langit meregang di ujung sabit. Ya tentu puisi butuh tafsir. Kalau hanya dibaca sekilas ya memang ya udah begitu saja, tapi kalau kita mencoba untuk apa maksudnya meregang itu di ujung sabit, kenapa di ujung sabit gitu. Di ujung sabit butir padi jatuh dalam doa yang terjawab. Apa yang terjawab gitu kan? Mungkin mereka apa gitu, itu harusnya dijawab oleh penikmat puisi sendiri gitu. Saya mencoba untuk memberikan pertanyaan ataupun narasi-narasi lanjutan yang mungkin alih wahana dari puisi menjadi prosa. Barangkali ada pembaca yang suka menulis cerpen atau cerita, itu bisa berlanjut menjadi karya yang lain. Kemudian lengan petani merajut peluh. Kenapa merajut peluh? Kenapa tidak mengusap peluhmu? Ini pasti ada makna yang ingin saya sampaikan, kan seperti itu. Jadi puisi mencoba untuk sangat padat, ya. Yang akhirnya biarlah pembaca yang bercerita. Kemudian berlanjut, menyulam emas dari tanah subur. Kenapa yang disulam emas ya? Kenapa dari tanah subur? Nah ini ada ruang-ruang tafsir di situ. Burung pipit mencuri labu pagi. Dan angin menggiring aroma tanah basah. Di ujung ladang, matahari berlutut, mencium bekas-bekas keabadian. Kenapa matahari berlutut? Kenapa harus di ujung ladang? Kenapa harus mencium bekas-bekas keabadian? Gitu. Di sini, bumi dan manusia menandatangani perjanjian lama. Jadi apakah perjanjian lama antara para petani dan sawah ini? Ya ini membuat kita coba merenung kembali gitu. Bagaimana ketika perjanjian itu dirusak atau dilanggar, tentu alam akan memberikan sebuah imbalan yang setimpal dengan perbuatan kita. Itu yang coba saya hadirkan berupa tafsir-tafsir yang menjadi ranah kekuasaan dari pembaca sendiri. Jadi bagaimana cara menulisnya ya sedemikian simpel seperti itu Pak Ian. Yang tidak simpel itu sebenarnya ya tafsir pembaca. Jadi puisi saya menjadi ringan ataupun sesuatu yang mungkin lebih atau wow gitu tergantung dari pembacanya. Iya. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang pembacanya nggak bagus juga tidak bisa juga gitu ya. Oke, kata Pak Ian kata Pak Ian bilang bahwasanya harus luas tentang bahasa lambang, mengerti bahasanya. Oke. Bahasa lambang kiasan mungkin ya Les? Iya, maksudnya bahasa lambang tuh bahasa kiasan. Ya, betul. Cuma kan setahu saya juga puisi tidak melulu harus menggunakan bahasa kiasan ya Mas Tanjung ya. Ada yang benar-benar memang to the point ya. Cuma memang puisi-puisi di dalam bahasa Indonesia cenderung menggunakan bahasa-bahasa kiasan ya. Kalau puisi dalam bahasa Indonesia itu agak sedikit berbeda. Kalau menurut saya memang Mas Wiles ini kategori menurut pengamatanku ini ya tidak mau membuka secara terang benderang, jadi memberikan rasa penasaran kepada audiens gitu ya, penikmat untuk mencari apa
Itu yang pertama. Kemudian memberikan kebebasan apa yang dimaui gitu. Apa yang dimaui dan apa yang ada di dalam pikiran penikmat awal gitu ya. Jadi akhirnya itu akan memberikan kepuasan dan kenyamanan dari pembaca atau yang menginterpretasikan. Tapi tidak secara gamblang diutarakan oleh Mas Viles. Jadi memang kayaknya sengaja seperti itu dari gambaran secara general dari beberapa puisi yang ditulis beliau ini. Mungkin salah atau benar saya nggak tahu. Mas Viles ya. Ya gitu Mbak Les. Iya. Gimana Mas Tanjung? Begitukah? Ya, yang dikatakan Pak Chandra sangat benar karena gini. Karena setiap penyair punya ininya sendiri ya, sama kayak pelukis ya, punya apa ciri khasnya masing-masing ya. Ada yang pakai suka bahasa kiasan, ada yang mungkin langsung. Kalau Mas Tanjung berarti sesuai dengan yang Pak Chandra komentari ya. Kalau ini saya menjelaskannya lebih ke momentum saat ini ketika saya mencoba elaborasi dengan karya-karya lukisan Pak Chandra. Saya bilang ke Mbak Erna, saya nulis puisinya nanti nggak terlalu panjang, siapa tahu bisa cepat direspon, dalam arti itu disukai para penikmat puisi. Karena dari visual lukisannya Pak Chandra itu sudah sangat naratif ya, sangat narasinya udah kuat gitu, sehingga saya tidak perlu terlalu dalam tanda kutip cerewet menuliskan kata-kata itu sampai akhirnya nanti malah saya khawatir terlalu panjang dan akhirnya hambar gitu. Terus kemudian puisi ini sangat kontemplatif gitu ya, karena saya ingin ketika orang melihat lukisannya Pak Chandra, kemudian di sampingnya itu ada puisi saya bukan lagi menerjemahkan lukisannya Pak Chandra, tapi saya ingin mencoba mengajak pengunjung atau penikmat lukisan itu semakin merenungkan hakikat hidup, hakikat kebahagiaan, hakikat eksistensi diri. Jadi saya ingin seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang coba saya selipkan di situ lewat puisi-puisi metafor ya, pilihan-pilihan metafor. Kalau saya disebut saya penyair yang jenis seperti ini, ya tidak juga, karena banyak juga puisi-puisi saya yang puisi pamflet yang cukup cocok lah buat orasi, buat di panggung yang atraktif, yang cukup panjang dan cukup provokatif juga banyak juga gitu. Sehingga memang momentumnya kali ini saya sedang asik terhanyut dalam lukisannya Pak Chandra dan saya mencoba mengalir dengan metafor-metafor. Mungkin kalau teman-teman menyukai Sapardi ya, Sapardi Djogodamono, dan Sapardi juga punya sebuah teori tentang alih wahana. Salah satunya alih wahana dari seni rupa menjadi puisi juga, di mana puisi itu yang tadinya begini tapi bicara begitu, sehingga puisi-puisi yang sejenis ini saya juga ingin nantinya ada alih wahana dari puisi menjadi musikalisasi atau karya musik, karena puisi-puisi yang saya tulis ini tidak panjang, cukup pendek. Kalau nyanyikan itu memberikan kemudahan dan sesuatu yang tidak perlu dibacakan lagi jika diubah menjadi karya lagu seperti musikalisasi puisinya Sapardi. Ya, artinya yang saya sebut gayung bersambut menjadi gelombang lanjutan tadi ya, dari puisi menjadi musik atau dari puisi menjadi lukisan lagi, sah-sah aja, silakan. Sehingga kolaborasi kita pada malam hari ini dan silaturahmi saya dengan semua teman-teman hebat yang ikut Zoom Meet malam ini benar-benar menjadi karya-karya baru
yang terus membuat kita semakin produktif. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tanjung. Nah, untuk yang lainnya, kita waktunya sesuai dengan jadwal jam 8.30 ya. Tapi saya kembalikan lagi, ada yang masih mau bertanya atau ada yang masih mau ngobrol, diskusi? Oh, ini kayaknya Mas Wawan ini ada aroma-aromanya. Ayo Mas Wawan, silakan. Oh ya, perkenalkan ini Mas Wawan, coba tampakkan wajahku biar Mas Tanjungnya bisa melihat. Nah, ini Mas Wawan, beliau adalah ketua Kocai periode sebelumnya ya, sebelum Mbak Dona. Dan beliau pertama yang menggagas apa? Kata berwarna. Kata berwarna Jadi dulunya. program kelanjutan ya, Les. Jadi awalnya tuh Mas Wawan dan akhirnya kita lanjutkan di periode yang ini. Monggo Mas Wawan, silakan. Kita periodenya Prabowo. Oh enggak, saya periodenya Bobby deh. Kucingnya Prabowo. Oke. Bercanda ya Mas Tanjungnya biar nggak pada ngantuk. Ini kayaknya pada ngantuk semua ini, hujan-hujan gitu. Ayo silakan Mas Wawan. Ya. Silakan Mas Wawan. Kalau saya pribadi sih saya lebih mau menanggapi aja sih berdasarkan dari yang dari saya dengarkan dari awal acara. Menarik gitu. Cuma gini, kan saya banyak ngajar melukis di berbagai rank umur, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Ada sering pertanyaan yang kelempar ke saya itu, kalau ke pameran itu suka bingung Pak, kita tuh mau menikmati lukisan itu harus seperti apa gitu, meresponnya kita sebagai penikmat bingung kita mau menikmatinya seperti apa. Nah, satu kalimat yang saya sering pakai untuk menanggapi hal itu satu, coba deh melukis Pak gitu. Dengan kita melukis itu kita jadi tahu bagaimana kita merespon lukisan. Jadi saat kita datang ke pameran itu kita tahu apa yang harus kita respon, bagaimana kita menikmatinya. Gitu. Jadi menurut saya gini, kegiatan yang kolaboratif seperti ini, itu menurut saya jadi sebuah jembatan baru tentang seperti yang tadi Pak Ian itu bilang. Saya juga punya jalan pikiran yang serupa. Bagaimana kita para pelukis itu bisa menikmati tulisan, dan bagaimana teman-teman penulis itu bisa lebih menikmati lukisan. Kenapa kita nggak mencoba satu sama lain gitu loh. Kita yang pelukis mencoba menulis, kita yang penulis mencoba ikut melukis. Nah itu jadinya seperti apa? Saya sendiri juga penasaran tuh. Karena saya sendiri juga sejujurnya pengen bisa menulis yang bisa menjadi sesuatu gitu, bukan cuma menulis esai dan deskripsi yang benar-benar deskriptif aja gitu dalam lukisan, tapi memang membuat sebuah tulisan yang bukan lagi sebuah deskripsi, tapi memang ya itu bagian dari karya kita sebagai seniman yang dalam arti kata luas, bukan cuma seni rupa gitu. Ya intinya sih begitu. Saya sendiri juga terkagum dengan hasil tulisan dari Mas Tanjung tadi yang tidak berat, tapi juga tidak segamblang itu. Saya nggak tahu diksinya gimana ya. Oke, maksudnya itu bisa diterima dengan ringan narasinya, tapi juga tidak terlalu berbelit-belit gitu loh. Saya tidak banyak mengeksplor tentang tulisan, tapi namanya mengecap rasa dari berbagai macam bentuk, kita juga bisa saling bisa merasakan gitu, walaupun kita tidak terlalu mengerti seni tari gitu misalnya.
Tapi begitu kita melihat sebuah tarian, kita bisa saling berinteraksi rasa kita satu sama lain, dan kita tiba-tiba bisa merasakan estetika yang mereka bawakan itu seperti apa gitu. Ya, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Sepertinya semua dibuat jatuh cinta ya oleh karya Mas Tanjung ya. Karena niatnya baik semua. Kalau niatnya ingin menikmati estetika, pasti yang muncul di hati itu juga keindahan gitu. Lain keindahan ya. Karena diperlukan seperti ini, kita menikmatinya dengan bahasa yang tidak berat ya Les ya. Ya, apa namanya? Saya setuju dengan Mas Awan bilang tadi ya. Mungkin yang melukis belajar apa namanya, menulis atau tadi berpuisi, dan yang berpuisi belajar melukis gitu. Kalau saya boleh sedikit sharing, kalau saya mungkin backgroundnya dari sastra dulu, nah baru saya belajar melukis. Jadi mungkin jadi sedikit sama dengan Mas Tanjung gitu. Jadi ingat ya, kita pernah kolaborasi yang untuk interpretasi lukisan karya-karya 22 perempuan. Ya, jadi kebetulan Karno. Ya, jadi kita pernah bikin acara yang kurang lebih seperti ini. Jadi kita menginterpretasikan lukisan-lukisan koleksinya Bung Karno, ya, dan itu dan akhirnya direpresentasikan ke jadi puisi oleh 22 perempuan itu. Itu yang kebetulan juga salah satu yang memberikannya adalah Mas Guru Soekarno Putra, dan salah satu bisa Mbak Erna di sini gitu. Nah, jadi ya kalau mungkin saya sharingnya memang ada rasanya sedikit berbeda ya antara kita melukis dengan melukis dan menulis. Intinya bisa saling sharing lah gitu. Oke, makasih banget nih Mas Wawan untuk sharingnya. Berarti ini ada sharing lanjutannya kali ya. Jadi sharing langsung menulis puisi berarti kali mungkin sesi selanjutnya. Iya. Dan Les anyway buku puisinya dari Mas Tanjung ini yang terbaru itu berjudul Melukis Peristiwa. Oke, boleh ditunjukkan? Buku barunya. Oke. Buku barunya itu unik, judulnya Melukis Peristiwa. Karena kan beliau juga berbackground guru seni budaya ya. Oke, mantap. Ini itu sebuah tantangan buat saya juga ngajar di sekolah. Jadi guru itu biar nggak cuma nyuruh siswanya, tapi juga membuktikan kemampuannya dalam juga bisa ya. Iya. Sehingga videonya pertemuan kita malam hari ini saya rekam dan nanti akan saya berikan pada para siswa saya. Betul. Sebagian saya rekam juga di sebagian. Iya. Next mungkin bisa menghadirkan siswinya Pak Tanjung ya pada session berikutnya. Kan kita punya kandidat Pak Ian Wongkar ya Les. Iya, nanti saling kita masukkan kandidat ya setelah 10 lukisan cat air Chandra Martoyo. Boleh. Jadi webinar malam ini dihadiri orang-orang yang memang ternyata menyukai memahami kata. Perlahan ya Les ya, dari sederhana bisa ditangkap, jadi tidak terlalu berat. Memang ada beberapa yang cenderung langsung bahasanya berat Les dalam memvisualkan itu gitu, jadi bingung audiensnya karena terlalu banyak kata-kata, yaitu tadi ya kata-kata kiasan yang memang mungkin belum jangkauannya, diksinya terlalu tinggi gitu. Tapi alhamdulillahnya ini Mas Veles ini seperti memahami sikon kita gitu, bahwa tidak semua bisa mengerti paham diksi yang terlalu luas. Justru kalau saya kayak baca puisinya Sapardi itu yang berat itu yang sederhana. Iya. Jadi kok bisa kalau terlalu menulis panjang sederhana tapi dalam gitu, ya. Itu bisa kayak bisa kena ya. Kok bisa? Ya,
Itu Kita sih. nggak perlu panjang berarti ya bahasa gitu kan? ini ya. Dia Ya. sederhana tapi viral kemana-mana itu kalimat ya. Ya. Itu proses saya menuju. Semoga. Menuju viral. Amin ya untuk Mas Viles. Oke, yang lainnya audiens yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya atau apa sebelum kita lanjut ke tutup sesi ini. Dari Bang Benz Bekasi. Bu Ketua, Bu Ya, kan Ketua. yang lain. Bu Ketua. Ya, aku mau kasih masukan ya. Kalau bisa sih nanti di saat kita ngadain program pameran yang akan kita buat, kalau bisa diaktualisasikan ya, maksudnya nggak cuma Dikolabkan, maksud Ibu Ketua. Iya, maksudnya tuh kita bekerja sama ya, divisualkan juga gitu di nanti acara, dimasukin ke dalam Oke. acara pameran gitu ya. Iya, paham Bu. Paham. Ya, biar lebih beragam dan lebih menarik gitu. Karena belum ada istilahnya yang buat event kayak gini dikolaborasi kan justru itu menarik untuk masyarakat luas gitu ya. Oke, paham Bu Ketua. Itu masukan saya. Sekretaris akan mencatat Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Na. Sekretaris dan Humas akan mencatat Bu, nanti kita obrolkan di meja kepengurusan ya Bu. Itu Ya, baik, masukannya, baik. makasih Bu Ketua. Kemudian ada share dari Teddy Arte. Ya, silakan. Beda rumah, beda ruangan. Les, bacain yang dari Teddy Arte, Les. Oke, dari Mas Teddy. Oke, dari Mas Teddy, 2 karya visual dan tekstual yang luar biasa. Oke, asik. Dan saling melengkapi. Oke, kita tidak hanya melihat atau membaca apa yang tampak di permukaan, tetapi juga seperti sifat cat air, jadi tidak hanya menempel di permukaan, tapi jauh menyerap di pori-pori kertas. Asik, ini Sangat kayaknya filosofi sekali Mas bahasanya. Teddy. Ini bahasanya ini terpengaruh dari bahasa yang di sampingnya ini. Teddy itu mendukung aku menjadi anak buahnya Pak Viles karena aku kuratornya juga kan di komunitas pasar. Dia bilang kamu nambah keren, cerpen-cerpennya dimuat karena Pak Viles. Itu Mbak Mantap. Erna Lanjut. aja yang hebat nulisnya. Menangkap peristiwa lewat cerpen. Oke, jadi lanjut. Jawabannya. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Kalau sekiranya sudah tidak ada, karena kita jadwalkan ini adalah jam 8.30 ya. 30. Dan kita sudah, ya tadi kan kita mulai jam 8.15 gitu ya. Jadi mungkin semuanya bisa open cam dulu. Oh, halo, ini Tanjung Junior kayaknya ya. Iya. Halo. Iya. Putranya Mas bisa Viles. open cam, ya bisa open cam dulu. Mari kita berfoto bersama. Bisa. Foto bareng ya. Oke. Semuanya. Ini Mas Benz-nya. Oke, saya capture dulu ya. Oke, 1. Oke. Sekali lagi. 1, 2. Ini maaf, Mbak Dona agak munduran Mukanya agak turunan. Iya. Ibu Ketua. Iya. Lagi Bu. Oke Bu. Iya. Itu yang belum on kamera siapa ya, Les? Bekasi Ini ya? Iya, Pak Benz-nya. Oke, yang sebentar saya mau slide selanjutnya yang dengan Pak Ian, Steady, Postscript, Mas Postscript yang dari Jember. Dari Jember buka kamera nggak? Aku juga penasaran nih wajahnya. Iya, ganteng-ganteng nih Steady kayaknya. kelihatan ya, kayaknya ganteng-ganteng. Jadi saking gantengnya jadi nggak buka kamera ya. Oke, bentar. 1, 2. juga sama buktinya. Oke, 3. Lagi saya. 1, 2. Bentar. Mbak Erna nyoblos nomor 2. Oke. Ya. Sehat-sehat. Oke. Ya. Terima kasih sekali Terima kasih, untuk para narasumber
narasumber malam narasumber ini. kita yang hebat ya. Pak Chandra, sematur nuwun Pak Chandra. Atur semuanya Diajak baik-baik. Iya. Mbak Apa Dona, Ketua, Iya, Sampai Iya. bertemu Iya. lagi di Mbak Les, Kehadirannya. episode kedua ya. ya, Mbak Les, Iya. ya. Sampai bertemu di episode kedua. Sampai ketemu Benar, lagi. sukses Terima selalu, kasih. Erna. Episode kedua. makasih. Ibu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.